Nah, di sini kita akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia. Mari kita simak pembelajaran pada kali ini ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada politik. Politik itu apa sih? Kata politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya warga negara dan politikos artinya kewarganegaraan. Jadi, sejak zaman dulu politik itu selalu ada hubungannya sama kehidupan masyarakat dalam sebuah negara. Nah, menurut Aristoteles, politik itu adalah ilmu atau seni untuk mengatur kehidupan bersama. Artinya, politik adalah cara bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok atau negara bisa hidup rukun, teratur, dan saling mendukung. Nah, secara sederhana itu apa sih? Politik adalah proses atau kegiatan pengelolaan kekuasaan. Jadi, siapa yang punya kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu digunakan, dan untuk apa kekuasaan itu eh, bagian dari politik. Contohnya, ada kebijakan pemerintahan, pemilu, atau bahkan diskusi tentang hak rakyat, semua adalah bagian dari politik. Intinya, politik itu tentang bagaimana kita mengatur kehidupan bersama supaya adil, teratur, dan damai. Nah, masuk kepada pengertian politik luar negeri. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, atau langkah suatu negara dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya guna mencapai tujuan nasional. Nah, contohnya, nih kalau Indonesia menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain itu bagian dari politik luar negeri, atau kalau Indonesia ikut berperan dalam perdamaian dunia lewat PBB itu juga politik luar negeri. Intinya, ini seperti langkah diplomasi yang diambil negara kita untuk memastikan kepentingan rakyat tetap terlindungi dan hubungan dengan dunia luar berjalan baik. Jadi, politik luar negeri itu adalah cara Indonesia berinteraksi dengan dunia. Supaya apa? Supaya negara kita ini makin maju, aman, dan dihormati di kancah internasional. Nah, selanjutnya itu ada tujuan politik luar negeri Indonesia. Tujuan nasional Indonesia seperti yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea keempat adalah yang pertama melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia. Artinya Indonesia itu selalu berusaha menjaga keamanan rakyat di wilayahnya, termasuk lewat hubungan baik dengan negara lain. Yang kedua itu ada memajukan kesejahteraan umum. Artinya, lewat kerjasama internasional, Indonesia itu ingin rakyatnya semakin sejahtera. Terus yang kedua, ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia juga bekerja sama dengan negara lain untuk meningkatkan pendidikan seperti program beasiswa luar negeri atau pertukaran pelajar. Yang ketiga itu adalah mewujudkan perdamaian abadi. Ini penting banget ya. Indonesia itu ingin dunia ini damai, tanpa perang dan penuh keadilan. Makanya kita sering ikut serta dalam misi perdamaian di negara-negara yang sedang berkonflik. Prinsip politik luar negeri. Prinsip politik luar negeri Indonesia yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999, yaitu tentang hubungan luar negeri adalah bebas aktif. Nah, bebas aktif itu artinya apa sih? Bebas artinya Indonesia itu tidak memihak atau terikat pada blok atau kekuatan tertentu seperti blok barat dan atau timur, sehingga tetap independen dalam menentukan sikap. Aktif. Nah, Indonesia itu secara aktif ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia seperti berkontribusi dalam organisasi internasional, mengirim pasukan perdamaian, dan mendukung penyelesaian konflik secara damai. Nah, kita masuk pada landasan politik luar negeri Indonesia itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah landasan ideal atau Pancasila. Pancasila adalah pedoman utama kita, misalnya nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian itu jadi prinsip utama dalam hubungan Indonesia dan dunia luar. Yang kedua itu adalah landasan konstitusional atau Undang-Undang 1945 adalah aturan tertulisnya. Di sana disebutkan bahwa Indonesia itu harus melindungi rakyatnya, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga itu adalah landasan operasional sama dengan adaptasi zaman. Nah, dunia kan terus berubah ya, jadi Indonesia juga harus fleksibel menyesuaikan kebijaksanaannya. Misalnya dulu fokus pada gerakan non-blok pada perang dingin, sekarang itu fokusnya bisa ke kerjasama ekonomi atau lingkungan karena isu-isu ini yang penting di zaman sekarang. Dan selanjutnya itu ada implementasi politik luar negeri Indonesia.
Politik luar negeri Indonesia itu dari masa ke masa ada 3 periode penting yang menunjukkan bagaimana Indonesia menjalankan hubungan di dunia. Yang pertama itu era Orde Lama. Pada era Orde Lama ini Indonesia itu kan baru merdeka, jadi fokusnya itu adalah memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan. Contohnya tuh ada gerakan konferensi Asia Afrika, ada gerakan non-blok, dan ada konfrontasi Belanda atau Irian Barat. Nah, di masa selanjutnya itu ada masa era Orde Baru. Pada masa era Orde Baru, Indonesia itu fokus pada pembangunan dan stabilitas. Dan selanjutnya itu ada masa era revolusi dari tahun 1998 sampai sekarang. Itu ada aktivisme di PBB. Indonesia itu aktif dalam misi perdamaian dan pergerakan PBB. Terus ada peran G20. Indonesia itu berkontribusi dalam pembahasan ekonomi dunia dan ada diplomasi maritim. Indonesia juga yang artinya Indonesia juga mempromosikan diri sebagai negara maritim dengan peran penting di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik. Jadi dari masa ke masa politik luar negeri Indonesia itu berkembang sesuai kebutuhan zaman, tetapi selalu berpegang pada prinsip bebas aktif untuk melindungi kepentingan bangsa.